Dua wajah, satu takdir. Ketika seorang wanita miskin dipaksa menggantikan hidup pewaris kaya raya, rahasia kelam mulai terbongkar satu persatu. Ini bukan kisah kebetulan, tapi tentang siapa yang berani bertahan di dunia penuh kebohongan. Gadis ini hanya bisa bertarung dengan keras, dengan semua kemampuannya, mempertahankan nyawa. Inilah I Kill You. Tanpa lama-lama, yuk kita gaskan. 너무너무 미안했어. Gang Seonu adalah atlet taekwondo berbakat cepat dan disiplin. Tapi dia menyimpan beban berat. Ibunya terbaring sakit dan butuh biaya operasi. Pelatihnya memanggil Seonu ke ruang latihan dan memintanya sesuatu yang tak pernah terlintas. Dia harus mengalah di pertandingan besok. Lawannya adalah anak Presdir, ketua Asosiasi Taekwondo Korea. Awalnya Seonu menolak. Pelatih pun mengiminginya uang untuk pengobatan ibunya. Hatinya mulai goyah. Demi sang ibu, Seonu akhirnya setuju. Hari pertandingan tiba. Sorakan penonton bergema. Pelatihnya mengawasi dengan tatapan tajam. Pertandingan mulai, keduanya saling menyerang. Seonu dengan terpaksa mengalah, dan ketika poin terakhir masuk, Seonu akhirnya kalah. 내가 이 목에 묶여 있었던 꼭 단 하나야. Bukannya puas, anak Presdir ini justru mengejeknya di depan semua orang. Emosinya meledak dan rencananya untuk mengalah buyar. Seonu menyerang balik, cepat dan keras. Dan dia didiskualifikasi, dianggap melakukan kekerasan. Seonu berjalan menuju ruang ganti, dan ternyata anak Presdir itu dan para anteknya sudah menunggunya. Dia mengejek Seonu yang menerima uang suap dari ayahnya. Seonu tetap diam, tapi salah satunya mulai menyerang. Seonu tak bisa menahan diri lagi. 야, 너 뭘 딱 기다려. 다 나와, 이 개새끼. 야, 똑바로 나고 싶어. 빨리. Semuanya tumbang. Hanya gadis ini yang gemetaran ketakutan. Seonu mendatanginya dan berkata, 금액이 너무 작아서 돌려줘. 근데 3 tahun kemudian, kehidupan Gang Seonu berubah total. Dia bukan lagi atlet, melainkan pekerja serabutan. Siang jadi sopir anak sekolah, malam membantu di gudang barang. Semua dilakukan untuk membayar biaya rumah sakit ibunya. 수술만 잘 돌아갈 수 있다고. Di suatu sore, televisi menyiarkan Han Ji-yeon, cucu dari pengusaha besar Han Byung-soo, ditangkap atas penggunaan narkoboy dan tabrak lari. Netizen ribut, dan itu membuat perusahaan keluarga ini gempar. Inilah sang kakek, Han Byung-soo, keras dan berkuasa, langsung mengadakan rapat darurat dengan para petingginya. Dia meminta membereskan masalah cucunya sekarang juga, dan berteriak sambil membanting meja. Tak ada yang berani menjawab. Semua orang tahu cucunya adalah kesayangan bos besar mereka. Dia pun memanggil salah satu direkturnya yang bernama Yoon Sok-hyun. Sok-hyun berjalan di koridor memasuki ruangan bosnya dan memerintahkan direktur ini membereskan masalah cucunya bagaimanapun caranya. Sok-hyun menjawab dia akan melakukannya. Dia menerima tugas itu. 누가 제일 득을 보겠습니까? Di sebuah bar remang di tengah kota, orang ini bernama Han Hujong, duduk sendirian di sudut ruangan. Dia adalah saudara tiri Han Ji-yeon, dua nama yang lahir dari keluarga kaya,
Tapi mereka tak pernah benar-benar akur. Sejak kecil mereka hidup dalam persaingan. Jion selalu menjadi pewaris tunggal harta kakek mereka. Sementara Hojong hanya penonton yang dipaksa tersenyum. Kasus narkoboy dan tabrak lari yang menjerat Jion membuatnya mendapat kesempatan emas. Dia pun tersenyum licik dan dia akan berniat mengambil segalanya dari Jion. Esok harinya, suasana berubah bagi Kang Senu. Anak-anak sekolah yang biasa dia antar bersikap aneh. Mereka merekamnya dan berkata, inilah sopir kita yang viral. Sonu kebingungan, apa yang terjadi? Sebelum dia sempat bertanya, seseorang mendekatinya. Laki-laki berjas hitam itu Yoon Sok Hyun. Dia mengenalkan dirinya, mengeluarkan kartu namanya, ingin bicara sebentar. Mereka pun bicara di sebuah restoran. Orang ini mengeluarkan selembar foto dari sakunya dan meletakkannya di meja. Inilah cucu bosnya Han Ju-yeon. Soo-hyun menatapnya dengan bingung. Foto itu terlihat mirip dengannya. So-hyun berkata ingin Sonu menggantikan Jion. Wajah mereka identik. Sonu ragu karena menggantikan identitas orang itu melanggar hukum. Namun So-hyun berusaha membujuknya. Jion tak pernah bersalah. Semua berita itu manipulasi media. Jika Sonu mau membantunya, mereka akan menanggung seluruh biaya rumah sakit ibunya. Itu membuat Sonu terpaku. Tawaran itu menggiurkan. Dia memang butuh uang. Dia pun menjawab akan memikirkannya. Malamnya Sonu mulai mencari tahu tentang Jion. Berita, video, komentar publik, semuanya menampilkan Jion sebagai wanita manja, pecandu, dan pemabuk. Tapi dia merasa ada yang aneh dengan berita itu. Terlalu banyak hal yang tak masuk akal. Info dari orang tadi semuanya palsu. Siapa yang harus dia percaya? Akhirnya Sonu mengajukan satu syarat. Dia ingin bertemu dengan Jion secara langsung. Dan beberapa hari kemudian, Sonu akhirnya diterbangkan ke Pulau Jeju, tempat Jion disembunyikan. Mobil berhenti di depan villa besar. So-hyun sudah menunggunya, dan dia menyambut Sonu. Dia menambahkan sebelum masuk, semua ponsel tamu harus disimpan. Sonu pun menyerahkan ponselnya. Mereka turun ke lantai bawah menuju ruang tamu besar. Di sana pertama kalinya Sonu bertemu dengan Han Ji-yeon. Keduanya berhenti. Keduanya saling menatap kaget. Wajah itu benar-benar sama. Ji-yeon tampak lembut dan pemalu. Sonu canggung melihatnya. Gadis itu protes. Dia tak mau melibatkan orang asing. Dia cuma orang biasa, tak tahu apa-apa soal ini. Tapi So-hyun membujuknya. Dia akan hancur jika ini tak dilakukan. Ji-yeon mengaku dia tak bersalah. Mobil itu dipinjamkan pada temannya. Dia yang menabrak orang itu. Tapi mereka menuduhnya tanpa bukti. So-hyun mengatakan hukum dan media sudah lebih dulu menghakiminya. Seketika nafas gadis ini sesak. Nafasnya memburu. Serangan asmanya kambuh. So-hyun panik dan segera menolongnya. Sonu juga melihatnya. Dia mulai merasa simpati dengan gadis ini. So-hyun memanggil anak buahnya dan memerintahkan mereka membawa Ji-yeon ke kamar. Sonu bertanya kenapa tak dibawa ke rumah sakit. So-hyun menjawab mereka akan diserbu wartawan kalau ke sana. Ji-yeon yang setengah sadar juga berkata keluarganya memang hanya mementingkan bisnis. Mereka tak peduli kesehatan keluarganya. So-hyun meminta Sonu untuk istirahat. Besok dia akan dipulangkan. Hojong mengajak direktur So-hyun bertemu. Dia ingin So-hyun bekerja untuknya. Memihaklah padanya. Perusahaan ini nanti akan jadi miliknya. Ji-yeon pasti jadi tersangka dan dia akan dipenjara 10 tahun. So-hyun menduga dialah yang menjebak adiknya. Dia hanya anak tiri yang masuk karena ibunya menikah dengan keluarga Han. Tolong tahu posisinya. Hojong pun marah dan menyerang So-hyun. So-hyun tetap tenang dan berkata sekeras apapun dia berusaha, dia tak akan mendapatkan perusahaan ini dan menyuruh Hojong pergi. Sonu pun menemani Ji-yeon di kamarnya. Dia khawatir dengan keadaan gadis ini. Gadis ini sudah baikan dan tiba-tiba teleponnya berbunyi. Ternyata itu kakak tirinya Hojong meminta dia datang ke Hotel California sebelum jam 6 sore lewat pintu samping. Sonu mengatakan dia akan pergi dulu. Ji-yeon butuh istirahat. Ji-yeon pun memanggilnya, menjelaskan dia bukan pecandu dan banyak orang yang hanya memanfaatkannya. Dia selalu diserang rumor jahat. Dan tiba-tiba direktur So-hyun menghubunginya. Panggilan itu membuat Ji-yeon panik.
dan dia meminta Sonu segera pergi dari rumahnya. Jion pun dengan jujur mengatakan Direktur Sohyun akan menghabisinya. Orang itu berbahaya. Sebenarnya Sohyun sedang mencari kambing hitam atas kejadian yang menimpa Jeon, dan Sonulah yang akan menjadi tumbal. Dia tak ingin itu terjadi pada Sonu. Jadi dia meminta Sonu menyamar menjadi dirinya dan segera pergi dari sini. Direktur Sohyun akan datang nanti malam. Jeon memintanya berganti pakaian dengannya, pergi segera, tinggalkan Pulau Jeju. Sonu tak menyangka ini terjadi padanya. Jeon pun memberikan gelang peninggalan ibunya agar pengawal di bawah mengenali Sonu sebagai dirinya dan mengajari beberapa tips dan trik saat menyamar. Sonu pun pergi dengan menyamar sebagai Jeon. Para penjaga sempat bertanya. Dia melihat Sonu di lantai atas, penjaga ini membiarkannya pergi. Dan saat di perjalanan, ada dua motor yang mencurigakan menghalangi jalannya. 뭐야? Mereka adalah orang-orang utusan kakak tirinya Hojong. Salah satunya memecahkan kaca dan langsung menyerangnya. Sonu melawan. Dan pada akhirnya Sonu kalah dan pingsan. Saat mereka ingin memasukkan Sonu ke bagasi mobil, tiba-tiba orang suruhan Sohyun datang dan menghajar keduanya. Dan Sonu dibawa dengan mobil. Tak lama orang suruhan Hojong yang lain yang bernama Baek datang ke TKP. Dia mengatakan kalau anak buahnya gagal menangkap Sonu dan mereka sudah menghilang. Hojong sangat marah, memerintahkan Baek untuk mencari keberadaan gadis itu. 그새 눈치까고 손을 썼구만. Di sebuah gudang, Direktur Sohyun sedang sibuk mengurus emas-emas gelap yang diselundupkan. Barang itu sedang diperiksa dan keasliannya terbukti. Transaksi akan dilakukan dengan pihak Tiongkok. Direktur Sohyun tiba-tiba mendapat telepon kalau Hojong mengganggu rencananya. Ternyata orang yang menyuruh Jeon datang ke hotel sebenarnya adalah Sohyun. Dan di hotel itu dia telah menyiapkan sesuatu untuk menjebak Sonu. Anak buah Sohyun membawa Sonu ke Hotel California. Dua petugas hotel sudah menunggu dan mengatur mereka menginap di kamar lantai 7. Seorang pelayan hotel bernama Yong Jae mengantarkan mereka ke kamar. Begitu sampai di kamar, orang suruhan ini langsung mengeluarkan Sonu dari koper. Mereka mengikat Sonu di kursi. Gadis ini mencoba memberontak, tapi sia-sia. Tiba-tiba ada yang mengetuk pintu kamar mereka. Mereka memeriksanya. Seorang pria sedang mencari di mana istrinya. Pria itu tampak bingung dan menuduh istrinya ada di dalam. Dia memanggil nama istrinya. Salah satu gangster menutup mulut Sonu. Mereka berdebat dan orang ini diusir. Tapi tak lama pria ini kembali lagi. Ternyata orang ini adalah gangster bayaran. Dan menyerang keduanya hingga pingsan. Sonu awalnya ingin meminta tolong,
Ternyata pria yang bernama Jung ini adalah suruhan kakaknya Hojong. Dia menyangka Sonu adalah Jion dan menunjukkan videonya. Sonu sempat bingung saat panggilan video. Dia tak pernah melihat langsung wajah Hojong. Sonu pun mengaku dia bukan adiknya. Tapi Hojong tak percaya. Dia mengira Jion masih terpengaruh efek narkoboy. Jungge juga mengira Sonu dalam pengaruh obat. Hojong berniat gadis ini tanda tangan dokumen saat dia sampai ke sana. Jika dia tak mau, mereka akan menghabisinya. Sonu tahu dia dalam bahaya. 저 아저씨, 나 이거 풀어주세요. Dia meminta Jung-e melepaskannya. Orang ini meminta bayaran lebih tinggi dari Hojong dan dia akan dibebaskan. Orang ini menakut-nakuti Sonu. Kakaknya akan menghabisinya. Orang ini malah berniat melecehkannya. Akhirnya Sonu pun melawan. Dan kursi hancur. Gelut dimulai. Tiba-tiba Jung-e roboh diserang dua pria yang tadi, dan Sonu terpaksa melawan orang ini. Membuatnya pingsan. Sonu pun melihat keadaan di sana, mencari tahu dia di mana. 여기가 어디야? Sebuah mobil datang ke parkiran. Orang-orang suruhan Direktur Sohyeon. Dia menelpon dua pria rekannya, tapi tak ada jawaban. Sonu mencari kunci mobil. Dia segera kabur dari kamar itu. Saat masuk ke lift, dia bertemu dengan dua gangster dan kembali dikejar. Dia tak tahu lagi mereka adalah orang suruhan Sohyeon atau Hojong. Sonu berusaha mencari bantuan dari kamar orang yang menginap di hotel. Usahanya sia-sia. Mereka heran kenapa Jion tiba-tiba jadi kuat. Apa ini efek obat? Sonu berusaha menjelaskan. Tentu mereka tak percaya. Sonu pun terpaksa melawan sambil berusaha kabur. Dia melawan kedua orang ini. Sonu menggunakan aparat membuat keduanya pingsan. Segera kabur ketika ada kesempatan. Dia kabur lewat tangga. Melihat di bawah juga ada orang yang mencarinya. Sonu mencari jalan lain, menemukan sebuah kamar yang tak terkunci. Kamar itu gelap dan dipenuhi barang. Ternyata kamar itu adalah gudang tempat tinggal staf hotel yang bernama Yongjae. Orang ini bangun. Sonu kaget dan berusaha menjelaskan. Dia ingin meminjam HP Yongjae. Tapi orang ini malah sibuk mengingat di mana dia pernah melihat wajah Sonu. Dia pernah melihat pertandingan taekwondo Sonu 3 tahun yang lalu. Yongjae ternyata mengenalinya. Mantan juara taekwondo nasional. Dia adalah juniornya. Suaranya terlalu keras dan terdengar oleh orang-orang yang mencari Sonu. Mereka langsung mencari sumber suara. Sementara gangster suruhan Direktur Sohyeon juga sibuk mencari keberadaan Sonu. Kedua belah kubu tak menemukan di mana gadis ini. Mereka mulai menggeledah kamar hotel. Sonu semakin panik karena Yongjae tak berhenti bicara. Gadis ini sampai membuatnya pingsan. Sonu mengintip keluar. Tapi Yongjae malah bangun dan langsung bicara. Posisi mereka ketahuan. Dia meminta Yongjae diam. 미안해. Orang ini menggedor pintu gudang. Dan berhasil masuk. Mereka memeriksa gudang itu. Sonu pun bersembunyi di toilet. Saat salah satunya masuk, Sonu langsung menyerang.
Mereka heran kenapa gadis ini jago taekwondo. Sonu mengalahkan 2 orang. 태권도 다리 잡히면 끝이야. Dan dengan tendangan mautnya, Sonu berhasil mengalahkan orang yang ketiga. 네 오빠가 살려둘지. Yongjae kagum melihatnya. Sonu akan meminjam ponsel guna menelpon polisi, tapi ternyata pemuda ini tak punya ponsel. Yongjae mendengar langkah kaki mendekat. Ternyata itu adalah gerombolan gangster suruhan Direktur Sohyeon. Mereka memeriksa, tapi tak menemukan apa-apa. Sonu dan Yongjae bersembunyi. Orang ini memerintahkan rekan-rekannya blokir seluruh pintu masuk. Hilangnya Sonu sampai ke Direktur Sohyeon. Pegawai hotel ini melaporkan keadaannya. Orang-orang suruhan manajer Hojung juga di sini mengejar gadis itu. Sohyeon sangat marah, meminta mereka mencarinya. Sonu pun bertanya pada Yongjae, apa ada jalan kabur rahasia? Yongjae ternyata tahu. Mereka pergi ke area dapur dan akan turun dengan menggunakan lift makanan. Itu menuju restoran di lantai 1. Mereka sampai di area dapur di bawah, dan Sonu langsung menuju lobi hotel sendirian. Banyak gangster penjaga di bawah, dan Sonu berlari menuju pintu keluar. Penjaga hotel dan antek-anteknya sudah menunggu. Sonu menjelaskan dia bukan Jion, tapi wanita penjaga hotel ini tahu siapa dirinya, menyebut namanya, memintanya untuk patuh. Sonu berusaha kabur, tapi dia sudah terkepung. Tak ada jalan lain, dia melawan. Sambil berusaha kabur, Sonu menjatuhkan mereka. Dia terpojok, tapi Sonu tetap melawan. Akhirnya dia tertangkap dan disentrum dengan listrik, membuatnya pingsan. Yongjae yang masih bebas mencari Sonu. Dia memeriksa ruangan satu demi satu. Ruangan VIP di bawah hanya orang-orang teler. Dan akhirnya dia menemukan di mana Sonu ditahan. Berusaha menyadarkannya. Sonu gembira melihatnya dan ada langkah mendekat. Pria ini akan menyuntikkan narkoboy ke Sonu. Dia sambil melihat video tentang Jion yang diposting oleh salah satu YouTuber. Tiba-tiba Sonu bangun dan menyerang orang ini. Membuatnya pingsan. Sonu mengambil HP itu dan melihat videonya. Dan dia melihat peristiwa yang mengejutkan. Tahu kejadian yang sebenarnya. Mereka kembali melewati lobi, bertemu dengan beberapa penjaga. Dan kebetulan Hojong baru datang. Dia dan antek-anteknya mengejar.
Yongjae dan Sonu kembali ke dapur dan segera masuk ke lift. Mereka pun turun dari lift. Bersamaan Hojong dan antek-anteknya memergoki mereka. Hojong bertanya lift ini mengarah kemana. Tak ada yang menjawab. Mereka pun sampai di dapur. 쟤네들 금방 따라오. Hojong menunggu pintu lift itu terbuka dan masuk. Hongjae tak sengaja menekan tombol. Membuat badan Hojong terjepit. Sonu meminta Yongjae untuk bersembunyi di sini, tapi dia tak mau dan mengikutinya. Mereka akan keluar dari dapur, dan para gangster sudah menghadangnya. Sonu melawan. Tendangannya kembali menjatuhkan para gangster ini. Kali ini dia tegas meminta Yongjae menunggu di dapur. Hojong dan Baek sampai di bawah. Melihat anak buahnya sudah tumbang. Dia sangat marah. Dan dia mendengar suara. Menemukan Yongjae yang bersembunyi. Sonu berlari melewati lorong bawah. Dia menaiki tangga dan mencoba membuka pintu besi untuk naik ke atas, tapi tak berhasil. Hojong membawa Yongjae ke lobi dan memarahinya. Ditanyai di mana gadis yang bersamanya tadi, tapi orang ini tak mau menjawab. Akhirnya dengan pisau yang dibawanya, Sonu berhasil membuka pintu besi itu. Saat pintu dibuka, Hojong sudah menunggunya. Sonu berteriak, dia bukan adiknya Jion, dan berusaha menjelaskan. Tentu saja orang ini tak percaya. Saat Hojong naik, Baek membuatnya pingsan. Sementara Direktur Seokhyun sudah sampai di area parkiran. Inilah yang diincar oleh Hojong. Dia ingin semua saham yang dimiliki Jion pindah ke tangannya. Dia mengancam Sonu, tanda tangan surat penyerahan ini. Dia akan masuk penjara dan tak akan lolos. Setelah dia keluar, Hojong akan memberinya jabatan direktur utama. Sonu mulai mengikuti permainan. Dia akan menyerahkannya dengan syarat antar dia ke kejaksaan dan dia tanda tangan di sana. Hojong tentu gembira. Dia membuka ikatan Sonu. Di saat yang bersamaan, Direktur Seokhyun dan antek-anteknya datang, meneriaki Hojong. Hojong tak menduga orang ini sampai ke sana. Hojong membantah dia sedang nego dengan adiknya sendiri. Seokhyun mengejeknya, dia tak akan mendapatkan saham itu. Langsung menghajar Hojong. Baek juga dihajar. Kedua orang ini melawan dan gelut terjadi.
Sementara orang-orang ini ribut, Sonu berusaha melepaskan ikatannya. Dia berhasil mengambil pisau dari saku belakangnya. Hojong sekarang menghadapi Direktur Sohyun. Dia mencoba kabur, tapi tetap dikejar Sohyun. Dengan pisau dia mencoba melawan. Tapi dengan gampang dia dihajar. Baek mencoba membantu bosnya, tapi dia ditahan. Dan dia berhasil mengalahkan orang ini. Hojong dihajar berkali-kali. Baek sampai dan menyerang Direktur Sohyun. Keduanya bertarung. Tapi akhirnya Baek dikalahkan. Kembali Hojong dihajar. Sohyun mengejeknya. Dia hanya orang luar. Ketua Han tak akan menyerahkan perusahaan padanya. Memintanya sadar. Sohyun mengambil surat transfer saham itu dan merobeknya. 차장님 괜히 Dia kembali bertanya apa dia yang menjebak Jion dan mengirim video itu ke medsos. Orang ini membantahnya. Sohyun sudah menduga ini karena ulahnya grup Han dalam masalah. Sohyun mengambil pisau. Hojong berusaha meminta ampun. Maafkan dia. Tanpa ampun, Hojong dihabisi. Sonu melihat itu semua. Sohyun turun dan memarahi semua anak buahnya yang kalah. Apalagi staf hotel perempuan ini. Pasti dia yang membukakan pintu untuk Hojong. Dia mencoba bermain di kedua sisi. Wanita ini ketakutan. Sohyun meminta anak buahnya membawa pengkhianat ini dan bereskan semua mayat. Sonu menatap Sohyun dengan waspada. Orang ini duduk di sofa. Sonu belum yakin orang ini mengenalinya sebagai Jion atau Sonu. Direktur Sohyun mendatanginya. Ternyata dia sudah tahu ini Gang Senu. Seseorang memberitahunya dia hanya akan menjadi tumbal di sini. Dan tiba-tiba ada yang menelpon. Plot twistnya Direktur Sohyun adalah bawahan Jion. Dialah yang mengatur semuanya. Gadis ini bertanya apa sudah selesai dan memarahi Sohyun kenapa lama sekali. Dialah penjahatnya. Gadis ini cuma berpura-pura lemah. Dia meminta Sohyun menjalankan rencana itu segera. Dan Sonu juga bicara dengan Jion. Kenapa dia melakukan ini? Gadis ini tertawa. Dia naif sekali dan mudah tertipu. Dia hanya memanfaatkan Sonu yang sangat mirip dengannya. Berpura-pura baik itu melelahkan. Semua yang dikatakan media dan berita tentang dirinya benar. Sonu marah apa tujuannya? Sejak Jion pertama kali bertemu dengannya, dia tak suka dengannya. Kenapa mereka berwajah sama? Hatinya muak melihatnya dan dia harus mati. Kenapa dia sampai ke villa dia tak langsung menghabisinya dan banyak drama. Tujuannya adalah menggantikannya untuk mati. Kakeknya sudah mencuci uang gelap dan emas untuknya untuk hidup di luar negeri. Dia akan melanjutkan hidupnya sebagai Gang Sonu. Dia memanggil Direktur Sohyun, habisi wanita ini. Jangan bikin dia cedera, biarkan dia meninggal dengan wajah cantiknya. Dan ambil gelang kembali dari Sonu, karena harganya mahal. Sonu masih berusaha membuka ikatannya. Anak buah Sohyun datang melapor dan memberikan sesuatu. Sohyun memerintahkan untuk membuang semua mayat, bersihkan hotel. Direktur Sohyun mengejek Sonu. Karena dia akan mati, dia akan memberitahunya semuanya. Nona mereka benar-benar gila. Dia memang melakukan semua kejahatan itu. Menabrak orang untuk senang-senang. Teman-temannya ketakutan. Tak menyangka Jion segila ini. Gadis ini cuma tertawa.
Sohyun pun membuka kotak. Itu adalah jenis narkoboy baru yang akan mengantarnya ke neraka. Saat dia melihat video Sonu di medsos, tak menyangka ada yang mirip dengan nona mereka. Dia pun jadi punya ide dan menyampaikannya ke Jion dan ketua Han. Ternyata mereka setuju. Semua orang tahu nona mereka pecandu dan hotel ini milik grup mereka. Saat dia overdosis, nama Jion akan menghilang dari dunia dan dilupakan. Jion akan hidup di luar negeri sampai keadaan tenang. Ibunya yang sakit juga akan mereka habisi. Dia juga tak punya keluarga lain, jadi semuanya aman. Sonu pun memaki Sohyun dan sangat dendam pada keluarga grup Han. Sohyun berkata, sejak kemunculan Sonu membuat mereka jadi punya solusi untuk Jion. Tapi yang tak dia sangka, ternyata dia jago taekwondo. Sebuah pesan masuk, ternyata itu HP milik Sonu. Sohyun pun memberitahu, ada pesan dari rumah sakit, ibunya baru saja meninggal. Ini berita bagus, jadi mereka tak perlu membereskannya. Di rumah sakit, ibu Sonu memang baru meninggal. Sonu pun sangat sedih. Dan Sohyun akan menyuntikkan narkoboy. Bersamaan ikatan Sonu lepas dan dia menyerang. Keduanya bertarung. Sohyun yang lengah dikalahkan dan dibuat jatuh. Dia segera membebaskan Youngjae. Sonu segera mengambil HP-nya dan mereka akan pergi. Sohyun segera sadar, mengejar dan menghajar Sonu. Youngjae yang coba membantu juga dihajar. Gadis ini melawan dengan sedikit trik dan sekuat tenaga. Dia berhasil membuat Sohyun pingsan. Youngjae mengikutinya dan memberikan HP-nya yang jatuh. Youngjae pun bertanya dia mau kemana. Bukankah mereka mau keluar? Tapi ternyata Sonu lebih dulu pergi ke ruangan privat, pesta narkoboy. Di sana Sonu menyamar sebagai Jion, bertemu dengan teman-temannya. Mereka juga percaya kalau dia adalah Joyeon. Sonu memberi semangat mereka agar memakai narkoboy jenis baru. Dan dia meminjam ponsel salah satu teman Jion di sana. Gadis mabuk ini memberikan HP-nya dan Jion merekam dirinya sendiri. Dia mengirimkan ke YouTuber yang terus menggunjing Jion dan sangat membenci nona kaya ini. Rekaman itu masuk ke email YouTuber ini. 안녕. Dan mereka pun keluar dari hotel. Youngjae ikut dengannya. Dalam perjalanan, Sohyun kembali sadar dari pingsannya. Dia buru-buru pergi menuju rumah bosnya Jion. Dia sangat marah dan memaki. Sonu singgah di sebuah gereja dan meninggalkan Youngjae di sana. Dia berjanji, tunggulah di sini 1 hari. Nanti temannya akan datang menjemputnya. Sonu akhirnya sampai di rumah Jion. 이 새끼들아. 강선우? Dan dia menghabisi tiap penjaga yang menghalanginya. Jion melihat kedatangannya, tak menyangka rencananya gagal. Dia buru-buru mencari tempat sembunyi dan menyiapkan senjata. Rumah itu terbuka dan tak ada tempat sembunyi.
Jion memilih melawan. Menunggu sambil menodongkan senjata, Jion mengajaknya bicara bagaimana dia bisa kabur. Sonu tentu geram, dia tak akan mati dan menggantikannya. Jion menembak, Sonu mencari cara untuk mengalihkan perhatiannya. Senapan itu jatuh. Jion mencoba melawan, tapi dikalahkan dengan mudah. Sonu menghajarnya hingga pingsan. Sonu langsung menukar pakaian mereka. Saat Jion sadar, tubuhnya sudah terikat di kursi. Dan Sonu sudah mengambil liquid narkoboy miliknya. Ini adalah kesukaannya dan siap menyuntikannya. Salah satu dari mereka harus mati. Jion berpura-pura meminta maaf dan menawarkan uang untuknya. Tentu saja Sonu tak percaya. Dia hampir tertipu. Sonu ingin Jion menelpon kakeknya, baca apa yang ditulisnya, dan dia akan membebaskannya. Setelah selesai, Sonu membatalkan menyuntiknya dan membebaskannya. Jion melihat suntik itu di atas meja. Dia akan menyerang Sonu. Gadis gila ini tak akan berhenti. Sonu berusaha bertahan dan menahan Jion yang menyerangnya dengan jarum. Dan Sohyun sampai. Dia bingung yang mana Jion yang asli. Sonu pun berakting seolah dia adalah Jion. Jion yang asli juga berteriak. Sonu juga menirukannya. Keduanya meneriakkan kata yang sama. Sohyun ingat Sonu memakai baju putih tadi dan dia membuat Jion yang asli pingsan. Sohyun tertipu. Dan menyuntikkan obat itu ke bosnya sendiri. Gadis ini jatuh tak bisa menahan efek obatnya. Dia meninggal. Dan Sonu memarahinya. Yang datang terlambat. Orang suruhan kakeknya datang untuk menjemput Jion. Dia akan ke bandara dan pergi ke Hawaii. Sebelum pergi, Sonu meminta Sohyun untuk mengambil gelang yang di tangan Jion. Sonu pun sampai di bandara. Sohyun menemaninya menunggu jadwal keberangkatan. Sohyun memberikan Sonu sebotol soda. Saat itulah Sohyun sadar dia telah menghabisi Jion yang asli. Karena Jion tak pernah menyukai soda. Tapi Sonu pintar. Dia tahu Sohyun tak bisa membuktikan apapun. Dia memarahinya. Sohyun juga tak bisa mengaku kesalahannya di depan kakek Jion. Sonu meminta Sohyun untuk tetap tenang dan tutup mulut. Jika ketua Han tahu, dia juga tak akan selamat. Semuanya sudah terjadi. Sonu mengejeknya. Sekarang dia adalah Han Jion. Sohyun menerimanya dengan satu syarat, agar Sonu membagi uang yang telah dicuci yang berada di rekening di tasnya 50-50. Sonu menjawab dia akan memikirkannya. Sonu langsung pergi. Saat jadwal keberangkatan tiba, mereka akan berjumpa lagi. Sohyun pun pulang. Di perjalanan mereka berhenti sebentar. Ketua Han menghubungi Sohyun memastikan keadaan cucunya dan telepon ditutup. Tiba-tiba penjaga yang di luar memanggilnya. Dengan senapan mereka menghabisi Sohyun. Ternyata panggilan telepon Jion yang Sonu minta sebelumnya bertujuan untuk menghabisi Sohyun. Karena dia sudah tahu terlalu banyak. Kakeknya memintanya tenang. Dia sudah mengatur semua uang yang dicuci untuknya.
Sekarang Sonu sudah terbebas dari jeratan Jion dan Direktur Seokhyun. Sekarang dia harus mencari cara kabur dari ketua grup Han. Video yang Sonu rekam sudah rilis ke publik. Jion mengakui semua kejahatannya. 엄마! Sonu merasa seperti menemui ibunya. Ibunya sangat senang melihatnya. Sonu memberi semangat ke ibunya. Ibunya selalu mendoakannya. Ibunya meminta maaf telah merepotkannya. Dan ternyata semua itu hanya mimpi. 영재야. 출발했어? Sonu sudah di luar negeri. Dia menunggu kedatangan Youngjae dan temannya Haesoo menyusul ke Hawaii. Mereka memberitahu Seoul sedang kacau karena grup Han sedang diselidiki dan pewarisnya meninggal overdosis. Sonu berharap dia tak mengalami kejadian yang gila lagi, bisa melanjutkan hidupnya dengan tenang. Akhirnya film ini selesai. Semoga terhibur. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Kalau nggak keberatan, mohon dukungan teman-teman untuk kami. Silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan dimudahkan rezekinya. Kita jumpa lagi di serial atau film kami selanjutnya. Bye.